Mengalami proses evolusi ya, evolusi teknologi, sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, bahwa terjadi perubahan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi juga. 100% itu sudah mengakses internet memang masyarakat hampir 100%. Dan yang jadi tantangannya, apakah orang-orang yang mengakses internet ini apakah benar-benar membaca buku atau tidak? Justru kalau saya ke situ. Salam sastra, salam literasi. Semoga seluruh makhluk di muka bumi ini turut berbahagia mutlak tanpa syarat. Bersama saya, Halif Sikurullah di podcast Basa Basi. Podcastnya orang-orang yang terus berekspresi dengan sastra. Sedikit informasi, Basa Basi merupakan program inisiasi dari Divisi Advokasi AMP Stasindo Dema JBSI FBS UNM yang mengangkat tema-tema kontemporer dengan sastra, tentang sastra dan literasi yang dibungkus dengan obrolan santai dan menarik namun tetap berbobot. Tema yang akan kita angkat pada episode kali ini yaitu buku cetakan atau buku digital. Nah, kali ini telah hadir dua narasumber andalan kita, yaitu Ibu Suwarni Syamsaguni SSM Hum selaku dosen prodi Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, dan juga ada Kak Sulhijjah selaku mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra angkatan 2018. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Iya, bagus. Kalau kita Kak, baik-baik saja hari ini. Baik. Iya, baik-baik dulu nih. Ya, simpelnya sekarang apa nih? Mengajar sebagai dosen di prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu cukup menyita waktu juga ya. Ya, itu aja. Wah, keren Ibu, sebagai dosen yang sibuk untuk mengajari mahasiswanya. Kalau kita, Kak, jelas sekarang bagaimana? Kalau saya masih sibuk di beberapa organisasi kemahasiswaan sembari menyelesaikan proses akademik. Jadi masih banyak mencari pelajaran-pelajaran di beberapa komunitas atau organisasi. Jadi masih ada beberapa hal yang dikerjakan di kampus tadi saya belum selesai. Mungkin bisa di ini dulu. Iya. Langsung balik ke silakan. Pertama itu bagaimana tanggapan narasumber mengenai fenomena e-book dan atau buku digital di era sekarang ini? Pendapatnya ya tentang e-book dan buku digital ya? Iya. Ya, saya kira kalau masalah buku digital ya, kita memang kan sekarang selalu mengalami proses evolusi ya, evolusi teknologi, sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, bahwa terjadi perubahan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi juga, itu pasti akan berdampak ya. Misalnya kegiatan literasi sekarang sudah bergeser dari cetak ke digital. Nah, ini sesuatu hal yang ya kita memang pada dasarnya harus dapat menerima dan harus beradaptasi ya dengan situasi-situasi yang ada. Bagaimana kita berinteraksi dengan era digital ini. Ya, kalau saya sih mencoba untuk melakukan juga perubahan pastinya ya. Perubahan pastinya ya dari cetak ke digital. Jadi sekarang tuh kalau koleksi-koleksi buku juga sudah mulai ke digital seperti itu ya. Jadi menurut saya sih ya memang kita tidak punya banyak, kita pasti harus memilih gitu ya untuk mau beranjak dari cetak ke digital karena memang sudah eranya seperti itu. Jadi saya kira sih menarik juga ya kalau buku digital itu kan sebenarnya, karena buku digital itu kan akan memudahkan kita untuk mengakses gitu ya, dimanapun dan kapanpun kita bisa beli buku digital, kapanpun kita butuhkan juga dengan mudah kita dapatkan, ya kan? Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menarik sih dari buku digital itu. Jadi tidak banyak menggunakan waktu kita untuk jalan-jalan ke toko buku lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
hal-hal yang tidak ada di Makassar misalnya kita bisa jangkau melalui digital. Jadi saya kira banyak lah ya hal-hal yang harus kita syukuri ya dengan adanya buku digital itu juga sangat membantu sih. Jadi itu buku digital cukup membantu untuk memudahkan mahasiswa atau pelajar yang membaca buku tapi tidak bisa membeli buku untuk percetakan. Iya, karena kalau buku digital itu kan pengalaman ya dulu waktu saya kan mengalami 2 fase nih ya. Ya 2 fase gitu. Ya fase buku cetak dan buku digital seperti itu. Ya satu hal yang sangat menarik kalau di buku digital itu karena misalnya ketika kita membutuhkan saya bisa langsung masuk ke playbook, beli dan baca gitu. Saya tidak perlu lagi menunggu waktu gitu. Jadi tiba-tiba saya mau baca ini baca itu saya tinggal masuk ke beberapa aplikasi-aplikasi tertentu yang menjual buku atau perpustakaan dan lain sebagainya, saya sudah langsung bisa baca. Nah di situ sih yang paling membantu gitu. Jadi tidak perlu lagi jalan kemana-kemana, tiba-tiba langsung ada bukunya, kita tinggal bayar di situ kan. Jadi itu sangat menarik sih. Cuman ya kalau memang buku digital itu kan sebenarnya dalam proses membacanya mungkin agak rumit ya. Nah, karena dia membutuhkan beberapa hasil penelitian sih menunjukkan bahwa konsentrasi ketika membaca buku digital itu tidak sebagus ketika membaca buku cetak gitu. Ya, jadi di situ mungkin yang harus dilatih terus ya, bagaimana kemampuan kita membaca digital supaya tetap lebih intens gitu. Nah itu yang berat kalau di buku digital. Jadi dengan membaca buku itu memudahkan, tapi ada beberapa hal yang membuat kurang konsentrasi. Jadi ada beberapa hal yang mengganggu dalam membaca buku digital gitu. Iya, karena kadang-kadang kan, apalagi kalau orang yang berdering teleponnya atau apa segala macam, banyak kendala gitu. Tiba-tiba ada telepon atau apa gitu, itu bisa mengganggu kan. Ya, kalau seperti saya mungkin tidak terlalu karena handphone saya tidak pernah berdering gitu ya. Tapi kalau yang lain mungkin itu bisa mengganggu konsentrasi gitu. Tapi pada dasarnya sih ya sekarang kalau dari beberapa artikel penelitian yang saya baca juga hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya banyak baik dari tingkat sekolah menengah, sekolah atas, bahkan ke perguruan tinggi itu minat mahasiswa dan siswa itu dalam menggunakan buku digital itu cukup besar gitu ya. Bahkan lebih besar karena kan ya ketergantungan kita terhadap teknologi gadget itu kan sangat luar biasa ya, sehingga itu juga yang harus diantisipasi bagaimana caranya kita tergantung dengan gadget itu tetapi kita tetap bisa belajar. Nah di situ sehingga buku digital itu juga mendorong kita untuk bisa tetap membaca dimanapun dan kapanpun ya. Kalau zaman saya dulu di mana-mana saya cari bawa buku gitu. Sekarang kan tidak perlu bawa buku ya, karena di handphone sudah ada kan. Nah di HP. Nah itu sih yang berbedanya gitu. Oke. Kalau kita bagaimana pendapat Kak tentang fenomena e-book atau buku digital di zaman sekarang? Ya, kalau saya memang kita tidak bisa terlepas dari atau tidak bisa membantah laju perkembangan teknologi, dan itu sudah terjadi jauh sebelum hari ini. Dan kalau kita bahas tentang buku digital, itu adalah menurut saya itu adalah sebuah respon para pembuat buku yang kemudian mengalihkan medianya dari bentuk cetak ke digital. Itulah yang dapat kita akses di handphone, di komputer, di apa dalam format PDF dan lain-lain. Gitu. Karena memang beberapa data menunjukkan hampir kalau kita di Indonesia hampir 100% itu sudah mengakses internet memang masyarakat hampir 100%. Dan yang jadi tantangannya apakah orang-orang yang mengakses internet ini apakah benar-benar membaca buku atau tidak. Justru kalau saya ke situ pembahasannya, karena ya banyaklah kita dapati di sekelilingnya kita di warkop, bahkan di sudut-sudut kampus sekarang itu banyak sekali orang yang melingkar duduk pegang gadget terkoneksi di internet, tapi
kita justru tidak membaca buku tapi melakukan hal lain. Makanya kemarin sempat share ada satu judul yang menarik. Ya di situ disebutkan orang-orang kita malas membaca tapi rajin berkuar-kuar di sosmed. Nah justru menurut saya ada sebuah ada sebuah ketimpangan atau apalah istilah yang tepat untuk itu. Kita secara data orang-orangnya kita mengakses internet banyak sekali, hampir setiap hari, hampir di setiap usia sudah mengakses internet dari pagi sampai pagi lagi. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah dengan kemudahan mengakses internet itu, apakah kita pergunakan memang untuk membaca buku atau tidak? Itu kalau saya. Pada intinya buku digital adalah respon terhadap perkembangan teknologi. Jadi dia buku digital itu membawa kepada kemudahan, cuma ada beberapa hal yang menjadi masalah tadi. Ya kan kayak penggunaan internet ini kan digunakan untuk dapat membaca buku digital. Cuma yang jadi masalah apakah dia betul-betul membaca buku di internet atau hanya sekedar membaca sosmed itu salah pilih. Ya karena memang setiap hari memang kita membaca di sosial media. Tapi yang jadi pertanyaannya yang kita baca itu sesuatu yang berguna untuk kita kelak atau apa? Jangan sampai kita masuk ke golongan orang-orang yang cuma menggunakan sosmed hanya untuk berpura-pura dan segala macam. Yang kedua itu apakah e-book atau buku digital merupakan solusi yang tepat untuk menanggapi kurangnya meditasi? Ya saya kira tetap jadi solusi ya, tetap jadi solusi lah kalau buku digital itu. Karena ya kita tidak bisa memungkiri misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu kan secara geografis kita punya ketersediaan buku yang tidak merata ya, tidak merata gitu ya. Misalnya di Jawa itu kan kalau kita misalnya mau baca buku ya pasti mungkin agak lebih mudah mendapatkan banyak buku gitu. Sementara kalau di Indonesia Timur kesempatan kita untuk membaca banyak buku, untuk hadir di pameran-pameran buku dan lain sebagainya sih itu agak terbatasi gitu karena agak kurang kita mendapatkan kesempatan-kesempatan gitu. Nah sejak adanya era digitalisasi ini saya kira itu sangat membantu lah ya bagaimana mahasiswa bisa meningkatkan minat baca terhadap karya sastra, terhadap buku sastra dan buku-buku lainnya gitu. Jadi sangat membantu sih sebenarnya dan ya itu tadi bahwa di era digitalisasi ini variasi bacaan itu kan semakin banyak ya, kita punya banyak pilihan baca apa saja, kemudian kita bisa berlangganan berbagai macam perpustakaan secara online juga, kemudian bisa beli buku dan lain sebagainya. Jadi itu pasti akan mempengaruhi minat baca ya. Kalau dulu kan kita mau membaca tapi mungkin kurang buku gitu ya. Kita jalan ke berbagai tempat tapi belum tentu dapat bukunya. Nah sekarang kita tinggal klik ini dan itu, ya kita bisa punya kesempatan untuk memiliki buku-buku digital tersebut, gitu ya. Jadi saya kira itu akan menjadi solusi lah ya untuk minat baca, meningkatkan minat baca. Sekaligus juga saya kira itu dari situ, tapi bukan hanya solusi satu-satunya gitu, tapi salah satunya gitu ya. Untuk banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca, tapi ya minat baca itu kan berkaitan dengan ketersediaan buku gitu. Kalau semakin banyak buku yang tersedia, semakin bagaimana era sekarang itu menyediakan bacaan yang sesuai dengan karakteristik generasinya, ya pasti kan ini ya. Misalnya novel ya, novel sekarang sudah ada dalam bentuk audiobook gitu ya. Nah itu kan untuk menjembatani orang-orang yang mungkin sudah tidak ketika dia membaca secara digital mungkin matanya capek gitu, mau mendengar melalui audiobook itu bisa juga kan sekarang sudah ada misalnya novel-novel audiobook seperti itu. Ada sekarang banyak sekali ibu-ibu bahkan yang suka baca novel dari audiobook itu gitu, sambil masak, sambil dengar audiobooknya itu melalui novel-novel yang diaudiokan itu. Jadi saya kira itu sesuatu yang sangat bisa mendorong para pembaca itu untuk semakin berminat lah membaca, terutama generasi muda. Kan begini Bu, kan saya minta saran nih Bu, kan melihat ada beberapa
sekarang itu mahasiswa kurang itu rekomendasinya Bu. Kan sekarang ada nih e-book atau digital untuk yang mungkin memudahkan mahasiswa untuk menghitung interaksi. Bagaimana penontonnya sekali itu yang kurangnya tugas mahasiswa ada nih yang memudahkan. Kurangnya minat baca ya. Iya. Nah ini memang jadi problem luar biasa nih ya. Memang minat baca di Indonesia itu memang sangat kurang ya. Kan ada beberapa hasil survei itu yang menunjukkan bahwa Indonesia itu menjadi negara yang 10 urutan terakhir dari 10 negara dengan tingkat minat baca yang sangat kurang gitu. Nah ini memang sangat memprihatinkan dan ini sebenarnya sudah menjadi masalah hampir 10 tahun terakhir gitu ya. Sejak kita mengetahui bahwa minat baca di Indonesia itu sangat kurang, ini memang menjadi sebuah masalah yang luar biasa sih. Kalau kita berpikir bahwa bagaimana misalnya caranya supaya minat baca ini ditingkatkan, tentu ya lagi-lagi sih sebenarnya kita harus melihat psikis dari para generasi itu juga gitu ya. Generasi itu sekarang suka apa sih sebenarnya gitu. Kita memang harus masuk pada apa-apa yang membuat mereka tuh menjadi lebih bergairah gitu. Ya kalau kita memaksakan misalnya harus membaca buku cetak terus mereka tidak mau ya tidak mungkin juga gitu kan, karena ya setiap generasi itu punya selera yang berbeda-beda dan punya semangat yang beda-beda juga gitu. Jadi kita memang harus mengikuti itu gitu. Anak-anak sekarang sukanya apa, yang audiovisual, yang visual, semua harus diterjemahkan ke dalam bentuk seperti itu sehingga literasinya itu menjadi kuat gitu. Nah itu jadi problem ya, misalnya saya di mahasiswa misalnya ya, tidak perlu kita ke anak-anak ya, mahasiswa saja yang tingkat kesadarannya tinggi kan kita juga melihat problem itu terjadi gitu. Ya misalnya sudah dikirimkan beberapa e-book tertentu tapi masih belum dibaca gitu. Ya sudah jelas-jelas ya seperti itu. Jadi memang fenomena yang menarik sih. Nah ini sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang minat baca itu harus dimulai dari sejak dini ya. Sejak dini gitu sudah harus diperkenalkan bacaan-bacaan gitu. Kepada anak-anak itu ya kalau pengalaman-pengalaman kita sebenarnya untuk menjadi orang yang hobi membaca itu harus dimulai dari sejak dini gitu, tidak bisa tiba-tiba gitu. Itu harus dari sejak lingkungan keluarga itu sudah harus melakukan gerakan-gerakan literasi ala keluarga tertentu gitu. Karena kalau tiba-tiba pas kuliah saja mau dipaksakan itu agak sulit. Jadi membaca itu harus dibawa pada ruang-ruang yang menyenangkan supaya ketika membaca itu tidak menganggap itu sebagai sebuah beban, tapi menganggap itu sebagai hobi seperti hanya dengar musik, nonton film dan lain sebagainya. Nah, dengan cara itu ya pokoknya segala sesuatu harus menyenangkan ya, karena kalau tidak menyenangkan ya anak-anak nanti akan trauma gitu, menganggap bahwa bacaan itu sesuatu yang sulit gitu, sesuatu yang berat gitu, sehingga ya itu tadi memang perlu upaya-upaya yang sangat membutuhkan peranan begitu banyak orang-orang di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, semua harus ikut serta gitu menggerakkan literasi itu. Nah dengan cara itu mungkin sedikit demi sedikit anak-anak itu bisa menjadi pencinta buku ya, pencinta literasi gitu. Dia selalu haus akan begitu banyak bacaan. Gitu. Saya kira itu sih. Iya, terima kasih. Tanggapan kita, apakah e-book atau buku digital merupakan solusi yang tepat untuk menanggapi kurangnya minat literasi? Iya, kalau solusi mungkin untuk sekarang berdasarkan apa yang saya dapati atau apa yang saya lihat, bisa keliling saja dulu kan. Kita seperti yang saya katakan tadi, masih banyak di antara kita yang tidak benar-benar memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Salah satunya itu tadi teknologi dan internet itu. Kalau dibilang solusi, mungkin di masa depan akan jadi solusi e-book atau buku digital ini.
karena secara pribadi juga saya masih cenderung membaca buku fisik untuk Oh ya? sekarang ini. Iya, masih cenderung membaca buku fisik. Entah faktor apa, intinya ada sesuatu yang berbeda ketika saya membaca buku fisik dengan buku digital. Buku digital saya beberapa baca itu pun karena saya belum sempat beli atau apa, dan sempat akses di mana, saya cari di internet dan saya baca. Ya itu kalau jadi solusi ya itu tadi PR-nya. Menyambung apa yang dikatakan Ibu, kita perlu menjawab apa sih sebenarnya masalahnya, kenapa kita malas atau kenapa kita jarang membaca. Itu dulu kalau saya tahu apa sih penyebabnya. Dan menurut saya pribadi justru dengan hadirnya internet dan beberapa kasus penyalahgunaan internet itu, penyalahgunaan yang saya maksud adalah kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah yang jadi tantangannya kita sekarang. Kita mungkin ke depan kita bisa bikin sosialisasi atau apa, bagaimana penggunaan sosial media yang baik, bagaimana penggunaan internet yang baik untuk anak sastra, untuk anak apa, untuk membantu kita dan sekeliling kita untuk lebih berminat dalam hal literasi, minat baca itu kalau saya. Termasuk tadi kita bisa menciptakan karya-karya yang memang disukai oleh orang-orang sekarang. Misal kita kan sekarang dominan lebih suka gambar daripada tulisan. Iya. Itu fenomena yang terjadi. Nah, bisa jadi ke depan buku-buku itu bukan lagi dalam bentuk teks. Maksudnya bukan lagi kita ambil contoh lah diri kita sendiri lah. Ketika kita buka Instagram dan kita lihat postingan di situ, terus ada captionnya di bawah, kita lebih memilih untuk menggeser postingan-postingan itu daripada membaca captionnya di bawah. Bisa jadi nanti buku-buku ini akan begitu modelnya. Gambar tadi atau Ya, gambar, video, dan salah satunya tadi audiobook apa semua itu akan jadi solusi nantinya. Kalau saya. jadi sekarang kita menurut kalian mungkin bisa jadi solusi. Mungkin ada beberapa peningkatan minat baca dengan hadirnya fenomena buku digital, tapi itu masih perlu didorong lebih jauh, masih perlu kita kembangkan lebih jauh, dan masih perlu kita sosialisasikan. Kita di lingkup kecil saja dulu, di sekeliling kita pahamkan bagaimana sebenarnya menggunakan internet yang baik. Ya, kita membaca di situ. Kita sama-sama membaca satu buku, misal 1 minggu kemudian kita sama-sama bedah, kita bikin resensi bedah, kita diskusikan apa yang kau dapat dari buku itu, apa yang saya dapat dari buku itu justru lebih bagus. Meskipun di sela-selanya kita masih main apa, tapi setidaknya kita berbeda lah dengan orang-orang yang lain yang cuma pakai HP-nya main game, main TikTok dan lain-lain semua. Terus saya begitu. Karena kalau memang dibahas tentang peralihan masih dalam masa peralihan ya. Iya, belum 100% kita beralih sebenarnya ke digital itu. Apalagi kita tanyalah diri kita sendiri kan, masih ada sekian juta buku cetak yang belum kita baca. Kita selesaikan dulu itu, baru kita pindah ke digital, karena tidak semua juga buku cetak itu sudah digitalkan. Begitu kalau saya. Untuk sekarang yang tidak tahu besok lusa atau bulan depan saya justru lebih cenderung ke digital atau bagaimana. Tapi untuk sekarang saya masih di buku fisik. Tapi untuk masalah buku ini, atau buku cetaknya memang untuk sekarang memang masih berpengaruh penting ini buku fisik untuk sekarang. Iya. Kalau saya sih sekarang beralih ya ke buku digital ya. Iya, pertama rak-rak buku juga sudah penuh. Kalau koleksi-koleksi buku semuanya harus cetak, itu berapa lemari yang harus diisi dengan buku gitu. Nah itu juga salah satu
alasan juga sih mengapa harus mengoleksi buku digital gitu ya, karena butuh tempat yang cukup gitu ya. Itu juga salah satu kendala. Digital itu bisa dimanapun ya, kita nggak perlu bawa fisik gitu. Itu membantu untuk orang yang ingin terus membaca ya, pasti harus kita sikapi lah. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Bu, yang ketiga, seperti apa dampak yang diberikan dari penggunaan ini? Dampak? Ya, dampak dari penggunaan ini untuk buku digital. Oh, dampaknya ya, saya kira kalau saya sih optimis saja ya bahwa segala hal yang berkaitan dengan digitalisasi itu sekarang memang kita perlukan sih, ya, kita perlukan gitu. Otomatis itu akan berdampak ya. Cuma seberapa besar dampaknya? Ya itu mungkin masih 50-50 ya tadi, 50-50 karena tapi saya kira sih saya optimis ya bahwa suatu saat nanti kita benar-benar akan hanya ke digital gitu. Segala sesuatu nanti harus kita bayangkan akan digital ya. Kayak saya misalnya di tahun 90 ya, misalnya waktu saya kuliah itu tahun 99 kuliah, itu kita semua buku cetak gitu, tidak ada digitalnya ya, dan kita jalan kiri kanan ke perpustakaan dan lain sebagainya, cari buku kemana-mana gitu. Itu suka dukanya, tapi pada saat itu memang saya akui kita menjadi pembaca intensif gitu, sangat intens membaca. Jadi membaca sangat intens, sangat kritis gitu. Itu buku cetak gitu. Nah, ketika masuk ke digital, kita cenderung membaca secara ekstensif gitu. Membaca cepat, membaca cepat, dan cenderung kalau kita karena terbiasa dengan era digital yang harus serba cepat dan praktis, karena kita baca cepat gitu, sekilas seperti itu. Nah, itu membaca di era digital. Tapi saya tadi mengatakan bahwa ya tentu memang tidak gampang gitu membaca buku digital dengan sangat intens gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Itu kan sangat bergantung bagaimana kita semua memang punya niat untuk membaca. Gitu. Kecuali kalau memang yang bersangkutan tidak punya hobi membaca, nah ini yang susah, bukan hobi membaca itu gitu. Karena membaca itu sebenarnya nikmat ya. Nikmat kalau memang orang-orang yang hobi gitu. Tapi sayangnya sekarang tidak banyak kita mendapati orang-orang yang bisa melihat membaca itu sebagai proses yang menyenangkan, yang nikmat gitu. Ya kan, sama dengan belajar itu nikmat gitu, seperti mendengar musik dan lain sebagainya. Tapi banyak diantara katakanlah mahasiswa mungkin melihat itu sebagai sesuatu tekanan, sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah gitu. Nah ini berkaitan dengan psikologis nih. Trauma gitu. Jadi memang dari sejak kecil itu anak-anak tuh nggak bisa dibawa trauma dalam belajar, nggak bisa dibawa trauma dalam membaca, karena nanti ke depannya itu akan berpengaruh ke aspek psikisnya gitu. Dia akan melihat belajar itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan melihat membaca itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu akan sangat berdampak ke minat gitu loh, akan berdampak gitu. Jadi kita harus memperhatikan semua aspek itu. Sekarang kan perhatian kita terhadap dunia psikologis itu sangat besar juga ya. Bagaimana cara mengajar tapi tidak memberi dampak trauma, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut saya sih dampaknya pasti ada lah ya. E-book itu sangat besar lah ya untuk semua kalangan ya, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan atas, kalangan dewasa juga semuanya tentu punya dampak lah ya, e-book itu atau buku digital itu yang sangat membantu juga sebenarnya, meskipun tadi itu ada hal yang berat dalam proses membacanya gitu, karena kita biasa terganggu dengan beberapa hal ya, pesan-pesan telepon yang berdering dan lain sebagainya, itu kadang-kadang mengganggu. Nah itu tantangannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya sih itu menarik juga tuh ya, buku digital itu. Kita dengan mudah mengakses. Seperti saya kalau mau mengajar juga, kadang-kadang butuh buku ini, buku itu, gitu ya. Tapi bukunya tidak ada, gitu ya. Misalnya saya lagi di luar kota atau apa, saya biasa langsung akses buku-buku digital untuk baca, bahkan beli, gitu. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Untuk peluang kita seperti apa dampak yang diberikan dari penggunaan ini atau buku digital?
Kalau kita bahas dampak itu pasti ada positif negatifnya. Dan beberapa diantaranya sudah disebutkan oleh Ibu tadi. Ya, saya sepakat kalau dibilang e-book itu ya hemat ruang lah, salah satunya hemat ruang. Kita tidak perlu lagi pesan buku besar dan taruh di sudut rumah, di sudut ini untuk menaruhnya. Kita tinggal simpan di platform atau di drive atau di mana, dan memudahkan berbagi juga. Iya. Nah, tinggal ada banyak nilai positifnya sih kalau yang sempat saya temukan. Dan itu salah satunya hemat ruang, bahkan hemat dari segi budgeting. Iya. Beberapa survei buku digital lebih murah daripada Buku digital, iyalah. buku cetak karena memang biaya produksinya berbeda. Iya. Biaya produksinya berbeda. Yang selanjutnya nilai positifnya adalah itu tadi, kita mudah untuk mengakses buku itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau Ibu bilang tadi, kita tidak perlu lagi kiri kanan ke perpustakaan kayak apa kita buku untuk beli. Cuman kita duduk begini buka HP, beli. Bisa. Dan semoga dibeli sih Bu, karena ada beberapa teman-teman yang kita sebar PDF apa segala macam. Itu sih kalau negatifnya kalau saya itu akan berdampak ke pemasaran bukunya sebenarnya atau penulisnya, karena akan mudah sekali dibajak ketika kita membahas buku digital. Salah satu dampak positifnya yang paling saya suka di buku digital adalah dia ramah lingkungan. Iya, itu paling penting juga. Iya, karena akhir-akhir ini Bu saya tertarik dengan isu-isu lingkungan. Iya, lingkungan. Dan saya sempat cari, ternyata satu pohon itu bisa menghasilkan 3 ring kertas. Benar. Di lain sisi, satu pohon itu bisa menghidupi 3 orang manusia. Dan itu adalah dua poin yang akan jadi pembahasan yang wah ketika kita bandingkan apa kita masih butuh kertas atau kita pertahankan ini 3 manusia. Iya, kalau saya kayak skripsi itu saya sudah tidak mau menerima file cetakan karena itu tadi ramah lingkungan ya. Nah, menurut saya itu yang paling menarik di buku digital, karena kita akan menghemat beberapa penggunaan kertas. Dalam artian kita menghambat laju penebangan pohon untuk produksi kertas itu. Iya. Meskipun masih banyak pohon-pohon yang ditebang di sana, tapi setidaknya kita berupaya untuk berpartisipasi mengurangi penggunaan kertas itu. Cuman kalau tentang ramah lingkungan mungkin perlu penelitian lebih jauh ya. Kita juga tidak tahu seberapa ramah buku digital itu terhadap lingkungan. Mungkin ada aspek-aspek lain dari segi yang lainnya ya. Misalnya kayak semacam Zoom meeting itu kan ternyata tuh mempengaruhi energi gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu ternyata ada dampak-dampak lingkungannya juga gitu. Pemanasan global dan lain sebagainya. Jadi kita masih menunggu sih atau perlu membaca hasil penelitian lanjutan mengenai seberapa apa faktor lingkungannya gitu ya era digital itu, termasuk buku digital itu. Belum tahu juga gitu. Ya, memang ada dua sudut pandang sebenarnya kalau buku digital, karena kita medianya di buku digital kan kita harus punya perangkat. Iya, harus punya perangkat. Handphone, komputer atau apapun itu. Kita butuh listrik di situ. Nah itu. Nah listrik itu didapat dari mana? Makanya tadi saya katakan masih perlu juga sebenarnya tentang ramah lingkungannya. Itu. Yang kita ketahui kan tentang buku cetak itu pohonnya ya. Iya. Nah, itu sangat tidak tahu juga kalau dari segi energi ya. Iya. Internet itu pengaruhnya ke global warming dan kerusakan isu kerusakan lingkungan itu seberapa besar. Ya. Mungkin ya kita perlu mencari atau mendata lebih jauh lagi untuk itu perlu mengetahui itu. Meskipun ya kita hanya punya sekian 0,00 sekian persen untuk menghalau itu semua. Tapi setidaknya kita punya peran di dalam itu. Ya, ramah lingkungan. Ya. Kalau harapannya sih kalau dampaknya buku digital ya banyak orang yang baca buku. Harapannya secara pribadi, dan beberapa teman-teman yang sempat saya temani ngobrol soal
buku digital atau buku cetak, ya terserah kita mau buku cetak, buku digital atau buku apa, pada intinya membaca. Itu aja intinya sebenarnya. Terserah kayak tadi ini, apakah ibu pilih teh atau saya kopi, itu kan pilihan sebenarnya. Saya pilih buku cetak, ibu pilih buku digital, itu pilihan. Pada intinya kita sama-sama membaca. Kalau saya itu. Yang penting membacanya. Yang penting Menyenangkan juga. Biasanya kan kalau buku digital dia kalau di-share kan bisa untuk pasang banyak orang. Nah, Dan kalau buku fisik hanya kalau dipinjamkan kasih ke orang saja. Apalagi saya pinjamkan bilang juga kalau pinjam orang. Ya, cuman itu kan kalau buku digital tentang kita dia aturan-aturan yang mengikat lainnya, misalnya plagiarismenya, lagi hasil. dan lain sebagainya, itu memang perlu mungkin perlu regulasi yang lebih jelas lah ya masalah itu ya, supaya pihak-pihak yang penulis buku atau percetakan itu tidak merasa dirugikan gitu ya. Seperti itu. Itu sih yang kadang jadi kendala gitu. Misalnya kita sudah beli buku digital, bagaimana jika saya searching ke mahasiswa gitu. Ya, Apakah itu pelanggar atau tidak gitu. Nah, itu juga yang perlu kita pelajari sih sebenarnya. Kalau kita tidak secara resmi begitu ya. Itu juga. Tapi untuk ya kita butuh regulasi lah tentang itu juga ya. Aturan juga untuk mencegah kerugian-kerugian dari pihak penulis dan ini mau fotokopi buku aja kan itu sudah pelanggaran ya. Ya. Meskipun tujuannya bagus, tapi ada satu hal yang kita ya, begitu. Yang baik itu yang harus dilakukan itu yang benar dulu baru yang baik gitu. Karena yang benar itu pasti baik, yang baik itu belum benar kan. Seperti itu kejadiannya kan. Iya. Itu ada ceritanya gitu. Iya, karena menulis itu kan kayak intelektual ya, sesuatu yang harus dihargai juga. Kasihan penulisnya gitu. Kasihan penerbitnya, mereka sudah melakukan editing, layout dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba di searching begitu saja tanpa ada penghasilan royalti dan lain sebagainya, itu kan takutnya merugikan. Nah, makanya di Indonesia itu masih perlu pengaturan-pengaturan seperti itu kalau mau memasuki benar-benar era Kalau serius digital. mau ke sana. Digital. Tapi kan kita mah masih negara berkembang ya, negara berkembang kan nggak sejuta masalah. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu, lebih efektif mana kan membaca buku digital atau buku cetakan? Kalau pengalaman pada saya, menurut saya sih membaca itu ya bergantung ke kitanya juga gitu ya. Sejauh mana kita memang punya niat untuk membaca, mempersiapkan diri untuk membaca, termasuk konsentrasi, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Sejauh ini membaca buku cetak, membaca buku digital, itu dua-duanya saya lakukan ya. Meskipun saya harus akhir-akhir ini lebih banyak membaca buku digital, tapi dalam proses membaca buku digital kan saya seperti katakan bahwa memang lebih fokus dan intens di buku cetak. Kan cetak itu kan kita bisa coret-coret, bisa buat catatan dan lain sebagainya, tidak ada gangguan gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin efektivitasnya lebih ke buku cetak ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berjuang bagaimana cara kita membaca, tetapi dalam proses membaca itu kita benar-benar bisa memahami, saya kira juga buku digital juga akan efektif gitu. Nah, beberapa pengalaman membaca juga di buku digital. Ya mungkin kalau novel agak berat, novel baca sastra itu agak berat kalau buku digital. Tapi kalau membaca misalnya artikel atau hal-hal yang nggak begitu banyak, saya kira efektivitasnya masih tetap efektif kok ya buku digital itu. Tapi kalau khusus yang memang tebal, itu mungkin memang agak membutuhkan agak berat, konsentrasinya agak berat kalau semacam karya sastra dan lain sebagainya dibaca di digital itu agak berat. Tapi kalau yang agak-agak simpel-simpel yang lain itu mungkin bisa ya. Tapi saya pikir bergantung sih dari pembacanya, seberapa niat dia mau membaca, seberapa mereka mampu berkonsentrasi ya pada bacaan-bacaan itu, dan bagaimana dia mempersiapkan lingkungannya dan perangkatnya itu, perangkatnya tidak banyak gangguan dari telepon dan sebagainya, caranya seperti itu.
Pokoknya kita sikapi saja lah semuanya itu ya. Yang penting kan kalau saya sih dua-duanya itu harus dimanfaatkan ya. Ya, betul. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk masuk pada kemajuan selanjutnya nih, karena terserah teknologi itu berkembang dengan sangat luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang apa yang kita tidak bayangkan tiba-tiba 5 tahun ke depan itu sudah terjadi gitu. Ya sebelumnya saya tidak juga pernah membayangkan dulu kayak ada Google gitu ya. Dulu waktu zaman-zaman saya masih SMP, SMA, kuliah gitu ya, kita ke persewaan buku gitu. Itu zaman-zaman dulu persewaan buku, beli buku, cetak dan lain sebagainya. Tiba-tiba pada satu masa kita tiba-tiba dapat bisa membeli buku di berbagai platform gitu ya, buku-buku digital tertentu gitu, bisa langganan ke beberapa aplikasi-aplikasi tertentu, perpustakaan. Itu tidak terbayangkan sih pada saat itu akan semudah itu gitu. Jadi saya sih penasaran juga gitu. Kedepannya nanti akan bagaimana lagi nih teknologi yang muncul seperti itu. Ya meskipun memang sudah ditekankan bahwa suatu saat nanti yang cetak-cetak itu pasti akan mungkin kelihatannya akan semakin berkurang ya, dan yang banyak itu adalah yang lebih ke digital seperti itu. Tapi hal begitu nggak mungkin juga bisa langsung digeser ini kita langsung beralih ke buku digital dulu, nggak bisa. Dengan buku kita gitu pasti tetap ada peran pentingnya. Ya kita lihat aja nanti ya apakah cetak itu masih ada atau tidak, karena sekarang beberapa media misalnya sudah tidak, misalnya media Republika ya, dan beberapa media-media tertentu misalnya korannya sudah tidak dicetak. Ya apakah buku-buku seperti buku-buku umum atau buku-buku sastra juga akan mengalami nasib yang sama? Ya kita tunggulah nanti perkembangannya seperti apa. Nah semua itu kan bergantung dari pembacanya gitu. Kalau tidak ada yang berminat lagi untuk membaca buku cetak ya pasti akan beralih ke digital. Sekarang kan seperti itu ya, ada beberapa ini. Ya kalau media cetak kan sudah lama berkembang, jadi sekarang eranya digital. Nah bagaimana perkembangan selanjutnya ya kita tunggulah. Saya sih optimis bahwa memang kita sudah harus bersiap gitu. Bersiap untuk beradaptasi dengan sistem digitalisasi itu, termasuk menjadi pembaca buku digital. Mau tidak mau ya kita juga harus siap dengan itu. Ya, jadi harus melatih diri lah untuk masuk ke sana. Kalau saya, kita lebih efektif membaca buku kita atau buku cetakan. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu subjektif ya, subjektif. Mungkin saya mengatakan saya lebih suka baca ini dan lebih efektif pakai baca buku fisik. Si B mengatakan saya lebih efektif kalau membaca buku digital, dan itu berdasarkan pengalaman masing-masing sih sebenarnya, pilihan sebenarnya. Makanya saya tadi tekankan pada intinya terserah kita medianya apa, yang penting kita membaca dulu gitu. Cuman memang ada positif negatif di antara keduanya, dan itulah yang beberapa tadi disinggung oleh Ibu. Ya kalau seharusnya ya memang kita sudah siap-siap ke sana karena yang banyak sekali di media sekarang yang AI itu bisa sekali menggantikan nanti pegawai perpustakaan, nanti bisa jadi nanti kita buka situs selamat datang di perpustakaan digital. Iya, dan sekarang sudah diarahkan ke library juga ya. Ya kalau saya tadi efisien ya untuk sekarang masih dominan ke buku fisik, meskipun beberapa buku juga saya baca di digital, tapi untuk sekarang masih itu. Nggak tahu besok lusa kapan mungkin juga akan beralih. Tapi sebenarnya salah satu cara ya untuk, kalau saya sih ya, karena sekarang kan anak-anak sekarang itu bisa lepas dari gadget ya. Iya, itu. Nah itu sebenarnya upaya keras yang dilakukan dengan buku digital itu, semoga itu justru akan mendorong bagaimana tetap memegang gadget tapi membaca
seperti itu ya. Ya itu Bu itu. Nah itu dengan melihat dan membaca gitu. Karena kalau ada kecenderungan kan sekarang kalau nggak pegang gadget jadinya kayak banyak kan yang anak-anak muda sekarang kayak lain gitu. Lihat itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya kalau dia pegang buku gadget dia merasa lebih nyaman dengan gadgetnya gitu. Harus disikapi tuh gadget itu dimanfaatkan salah satunya untuk membaca seperti itu. Membaca, jadi di gadget itu ada bacaan-bacaan, jadi meskipun ya pelan-pelan saja ya, karena kan bergantung ya dari individu masing-masing. Mungkin ada pelan-pelan saja 3, 4, 5 halaman baca, setelah itu mungkin apalagi ya pokoknya lakukan sesuai dengan hal-hal yang ingin dilakukan juga gitu. Nggak boleh ada paksaan juga sih sebenarnya dalam proses seperti ini. Makanya harus ada pembiasaan. Ya, pembiasaan. Harus dilihat sebagai yang menyenangkan. Jadi mindset juga memang perlu diubah sih. Yang selanjutnya, apakah e-book atau buku digital akan dapat menggantikan eksistensi buku cetakan atau buku konvensional di waktu mendatang, ataukah malah bisa saling melengkapi? Ya, kalau saling melengkapi ya pasti. Gitu. Tapi apakah nanti itu tidak ada? Ya kalau kita dulu kan, kalau kita merunut ke belakang-belakang ya. Dulu orang menulis misalnya melalui prasasti. Ya. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Orang dulu menulis dengan tinta-tinta tertentu di batu dan sekarang tidak ada. Nah, percetakan muncul itu abad ke-15 ya. Sekarang abad ke-15 media cetak baru ditemukan. Pada saat itu ya percetakan udah banyak ya. Buku-buku. Jadi bayangkan aja sebelum abad ke-15 itu belum ada bentuk cetakan gitu ya. Dan ketika cetakan itu muncul tentu pelan-pelan juga tidak semua kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu pergi begitu saja gitu, tapi tetap ada dan tersimpan. Misalnya prasasti kan beberapa masih bisa kita telusuri ya, kita baca, tapi sudah tidak banyak orang yang mau menulis di prasasti seperti itu ya. Jadi akhirnya ya akan hilang dan berganti seperti itu. Nah, bagaimana dengan cetak? Apakah nanti itu akan hilang? Ya mungkin tidak langsung hilang ya. Tapi pelan-pelan itu pasti akan ada perubahan mungkin butuh waktu yang lama ya untuk itu. Mungkin butuh waktu yang lama. Tapi saya kira ya kalau kita menyikapi fenomena-fenomena perubahan-perubahan yang ada sepertinya sih ya itu pasti akan berganti. Kalau saya itu pasti akan berganti ke digital. Nah, ya kita berjalan dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, dan perkembangan itu tentu akan terus menerus terjadi, akan ada yang hilang, akan ada yang datang, ya, dan akan ada lagi yang selanjutnya seperti itu. Banyak kok contoh-contoh artefak-artefak budaya yang dulu kita gunakan dan sekarang sudah kurang digunakan, bahkan sudah hilang gitu. Apakah mungkin cetak nanti seperti itu? Ya semuanya pasti akan berganti ya sesuai dengan masanya gitu. Bisa saja. Makanya saya bilang ya kita harus bersiap-siap untuk menyambut era kemajuan ini dengan sistem digitalisasinya gitu. Belajar melalui digital dan lain sebagainya, semua harus dibiasakan mulai dari sekarang. Apakah e-book atau buku digital akan menggantikan eksistensi buku cetak atau buku profesional di waktu mendatang, ataukah malah bisa saling melengkapi? Bagaimana ya? Kalau ini saya kenakan disuruh memprediksi masa depan. Iya. Memprediksi masa depan. Ya. Cocok lah tadi yang dikatakan oleh Ibu, merujuk di masa-masa sebelumnya memang faktanya begitu dan kemungkinan besarnya memang akan ada perombakan di dunia perbacaan bukunya kita. Bisa jadi memang akan begitu karena tradisinya. Ya apalagi ya itulah tadi prediksi-prediksinya kita bisa jadi ya perpustakaan tutup semua, diganti jadi bangunan apalah di situ, kemudian pindah semua ke digital, bisa jadi. Cuman titik fokusnya memang kembali ke masyarakatnya, apakah memang kita sudah benar-benar siap untuk pindah ke sana atau belum? Apakah kita memang
masih dominan membaca buku cetakan, buku fisik, atau kita memang sudah kayaknya memang makin ini deh, makin untuk baca buku digital. Iya, memang banyak sih kebiasaan-kebiasaan kita itu yang mulai pola-pola baru ya. Misalnya kalau ada mahasiswa yang mengatakan, ibu saya malas sekali baca buku gitu ya. Saya kadang-kadang sekarang pun misalnya kalau lagi tidak punya cukup banyak waktu untuk membaca, biasanya di YouTube itu kan ada diskusi-diskusi ya, diskusi-diskusi ilmiah, misalnya teater Tan Kayu, Salihara, dan itu kan perdebatan-perdebatan keren-keren ya, keren-keren diskusi-diskusinya. Nah, bagaimana menyikapi kita tidak perlu melotot di menggunakan mata, tapi cukup mungkin mendengar atau mengamati, tapi kita bisa sambil belajar begitu ya. Jadi akhirnya ya disikapinya dengan, oh kalau begitu Anda malas baca, Anda harus banyak mendengar. Ya, Anda harus banyak mengamati. Kalau banyak mendengar ya misalnya ya itu tuh diskusi-diskusi yang sifatnya mungkin masih bisa didengarkan melalui audio dan sebagainya. Jadi banyak sih hal yang kita lakukan untuk belajar gitu ya. Lebih kepada sih Bu, pemanfaatan teknologi itu. Iya, pemanfaatan jadi teknologi. persoalannya. Pemanfaatan adanya. Jadi ini buku, misalkan buku konvensional ini bisa barang-barang akan menunjukkan dulu. Ya seperti itu. Bisa Kalau saya sih jadi. percaya suatu saat nanti semua serba digital. Ya, termasuk nanti kelas, siap-siap aja. Nggak ada kelas. Memang pernah dulu ada sebelum pandemi ya, ada tim Google Indonesia itu datang di fakultas universitas. Saya masih ingat sekali pertama saat itu beliau membawa laptop yang kita berbicara, tapi laptopnya udah langsung ngetik gitu ya. Dosennya menjelaskan, sudah langsung jadi satu makalah di laptop itu. Canggihnya teknologi ya, banyak teknologi canggih kan, seperti misalnya nanti mobil sudah tidak, kan di luar negeri sudah seperti itu ya, ada mobil nggak ada drivernya gitu dan lain sebagainya. Ya manusia itu akan teralienasi sih oleh sistem ini gitu, teralienasi seperti teori-teori yang berkembang bahwa manusia akan teralienasi dengan sistem digital, mesin dan lain sebagainya, itu akan mengganti gitu. Robot misalnya jadi pelayan robot dan lain sebagainya contoh-contoh. Nah kelas ya menurut saat itu pada saat kita ini pertemuan sebelum pandemi ini ya, 1 tahun sebelum pandemi itu dia mengatakan 2000 berapa gitu, tidak akan ada kelas. Tidak akan ada kelas. Jadi tidak akan ada kelas menurut mereka gitu ya. Yang ada itu adalah semuanya kelasnya itu di ruang digital seperti itu. Jadi ya kita harus siap memang. Saya selalu optimis sih bahwa era kedepannya itu pasti kita akan berada pada pola yang sangat digital. Aktivitasnya di dunia digital. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan keenam, rekomendasi buku cetakan atau buku digital yang sekiranya wajib dibaca mahasiswa saat ini. Untuk e-book biasanya menggunakan APK apa atau bagaimana biasanya? Waduh, rekomendasinya ini apa tidak termasuk promosi? Promosi ya banyak ya bisa menjadi anggota perpustakaan di beberapa perpustakaan yang ada, perpustakaan nasional itu kan Anda kan bisa jadi anggota perpustakaan di situ. Di perpustakaan digitalnya itu bisa masuk sebagai anggota, kemudian bisa baca, ada katalog-katalognya dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi lain juga ada beberapa yang sudah menyiapkan bacaan-bacaan buku, bahkan bukunya bisa di-download gitu ya. Tapi kita harus memberikan beberapa menjadi donatur gitu. Nah ada juga beberapa misalnya di kalau yang saya sendirikan tuh di Playbook gitu ya, beli buku, baca di situ beberapa review ini isinya apa, terus nanti setelah itu langsung bayar di tempat itu. Ini seperti itu ya, supaya kita nggak perlu ke toko buku lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Ya banyak sih ya, banyak yang bisa direkomendasikan. Kalau buku digital ya. Kalau yang itu sih yang saya ketahui ya, pasti banyak lagi di aplikasi juga udah banyak tuh di Google Play ya, banyak kan buku-buku yang ada disiapkan juga di situ, aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin berbayar dan tidak berbayar. Ya apalagi kalau karya sastra ya banyak juga gitu, Wattpad, Webtoon dan sebagainya, buku digital segala macam. Itu sudah banyak, jadi pilihan bacaan tuh banyak. Nah memang sih sebenarnya miris ya, saya tuh kadang heran gitu. Di saat begitu banyak buku, kenapa begitu banyak minat bacanya justru kurang gitu.
Karena juga terlalu banyak hiburan yang disiapkan Ya, gitu gitu. ya. Misalnya media sosial. Ya saya sih tidak heran ya, karena sekarang kan memang eranya memang posmo ya. Posmo itu kan penuh dengan hal-hal yang lebih banyak gaya, esensi kurang gitu. Kayak gitu. Esensinya kurang. Kalau dulu tuh esensi dalam banget gitu, tapi gaya kurang gitu ya. Kayak dulu. Jadi saya heran juga, padahal zaman dulu itu orang membaca itu kayak semacam saya butuh bacaan ini, bacaan itu, tapi tidak semuanya bisa kita dapat akses, gitu ya. Kita sulit untuk mendapatkan, tapi kita rajin membaca, ya. Ya kita rajin membaca. Zaman waktu saya tuh, kalau lihat buku tuh rasanya tuh sesuatu yang mewah banget gitu, sesuatu yang asik banget gitu. Banyak novel di depan kita yang bisa kita baca, itu sesuatu yang ini banget. Nah, beda dengan sekarang, karena terlalu banyak justru malah itu tidak diperhatikan. Kalau dulu tuh kita suka sekali membaca ya. Saya mengalami itu, bahkan mungkin koran pembungkus kacang pun zaman dulu masih kita baca tuh, saking gilanya pengen baca gitu. Iya, saya mengalami masa-masa itu. Suka banget membaca, tapi bacaannya itu terbatas gitu, ya. Baca koran aja kan nggak bisa langsung baca hari itu kan. Kalau kita tinggal di kabupaten dulu kan tidak bisa langsung baca koran tuh hari itu, paling sore. Iya. Ya. Sekarang kan bisa langsung akses berita-berita apa yang terjadi ini kan. Wow, banyak sekali. Jadi tapi sekarang itu justru semakin banyak hal yang tersedia, bacaan, tapi semakin malas baca gitu. Aduh gimana nih? Karena banyak juga godaannya. Nah sekarang kan ada TikTok lah apalah semua yang lebih banyak hiburannya, sehingga kadang-kadang lebih ke hal-hal seperti itu perhatiannya. Rekomendasi buku cetakan atau buku digital yang sering banget dibaca mahasiswa saat ini, atau biasanya kalau untuk menurut ini itu biasanya di mana atau pakai aplikasi? Kalau rekomendasi bacaan ini disuruh sebut judul kah? Iya, begitu. Kalau saya sebenarnya kita perlu istilahnya mencari tahu memang kita minatnya di mana, kita minatnya di bidang apa. Misal contoh tadi soal lingkungan, ya kita lah baca buku-buku soal lingkungan, karya sastra yang memuat pembahasan ekologi di dalamnya. Tapi kan tergantung usia juga sih perhatiannya itu. Bisa jadi lagi-lagi kan kembali ke minat bacanya kita toh. Kita validasi dulu dirinya, kita kesukaannya apa, di bidang apa, atau kita keperluannya apa, kita baca buku itu. Berbeda-beda sih kalau kita beda-beda tergantung usianya. Kalau ibu-ibu suka bacaan parenting. Sekarang saya mulai bergeser ke literasi kesehatan gitu. Padahal dulu tidak ya, karena masih muda kan waktu itu. Sebenarnya baik kebutuhan sih kita membaca buku sebenarnya. Tapi ya kalau kita anak sastra ya kita baca saja banyak karya sastra, baca juga teorinya, kita beda halan sih kalau karya-karyanya. Kalau saya yang paling sering saya akses sih kalau di buku digital, saya di perpustakaan online itu di Pusnas. Ya. Meskipun masih banyak buku-buku yang belum sempat saya selesaikan, terus diambil lagi sama aplikasinya. Jadi saya pinjam lagi. Nah di situ hanya karena gratis. Ya karena mungkin saya belum punya kemampuan untuk membeli banyak-banyak. Ya. Jadi kita pinjam saja. Namanya juga pinjam pasti harus dikasih kembali. Jadi itu resikonya kalau di platform itu. Tapi ada banyak sekali persediaan buku di sana. Bahkan terakhir saya lihat itu buku salah satu dosennya kita, Pak Aslan, itu sudah ada di situ yang antologi puisinya, yang orkestra pemakaman kalau nggak salah kemarin saya lihat. Itu kalau saya. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa saat ini, khusus mahasiswa sastra Indonesia. Oh pesannya? Iya. Ya rajin membaca ya. Rajin membaca karena ini masalah besar ya, masalah yang cukup berat sih sebenarnya.
bagaimana mendorong mahasiswa itu untuk membaca, meskipun ya itu tadi yang saya katakan sebenarnya itu agak berat sih sebenarnya kalau kita mau tiba-tiba mahasiswa misalnya di sastra ya tiba-tiba harus baca sastra serius padahal dia tidak punya satu level bacaan. Itu kan bacaan itu kan horizon kalau di dalam teori resepsi sastra ya itu kan ada jenjang-jenjangnya juga sebenarnya membaca. Dia sebagai pembaca apa, pembaca biasa, pembaca ahli atau apa, itu tidak bisa langsung serta-merta masuk ke tingkatan bacaan yang lebih berat kalau sebenarnya dia tidak melewati fase bacaan-bacaan yang ringan ya. Jadi itu berjenjang sebenarnya sebagai itu. Jadi saya bisa menjadi pembaca serius yang bisa melakukan analisis pada karya tersebut dan dapat mengapresiasi dengan baik suatu bacaan, misalnya karya Pram dan lain sebagainya yang berat-berat itu. Kalau saya punya cukup pengalaman bacaan sebelumnya. Kalau tidak, itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan apresiasi masa tersebut karena mereka tidak punya cukup banyak horizon halapan gitu, terhadap bacaan. Yang salah satunya itu pengalaman bacaan. Gitu. Jadi harus dimulai memang ada jenjang yang pembacaan itu. Jadi kalau mahasiswa belum pernah ditanya kamu pernah baca apa, gitu. Terus bacaannya cuma 1, 3, 4 buku, itu kadang-kadang udah membuat kepala pusing gitu. Bagaimana cara dia membaca karya-karya yang berat, padahal yang ringan aja belum bisa, belum punya pengalaman itu. Misalnya belum pernah baca karya katakanlah saya kalau buku cetak, sastra cetak misalnya Tinlik, Ciklik, novel-novel romance, novel detektif dan lain sebagainya gitu. Itu kan semua harus dibaca ya. Misalnya ya baca karya Agatha Christie, Sidney Sheldon, yang detektif-detektif itu gitu. Kalau zaman saya dulu baca bahkan Wiro Sableng gitu ya, baca semua genre dibaca gitu, baca cerpen femina, gadis dan lain sebagainya gitu sampai masuk ke horizon gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba, semua harus ada prosesnya gitu. Jadi membaca itu ada fase-fasenya juga. Kalau tiba-tiba langsung berat, bisa nggak ya? Saya secara pribadi tidak yakin gitu. Tidak yakin bahwa dia mampu menjadi pengapresiasi yang cukup bagus gitu karena kemampuan dia untuk mencerna bagaimana style, gaya, sublim, makna-makna sublim yang ada dalam karya tersebut itu kurang gitu ya. Perlu harus ada latihan dulu. Jadi kalau saya sih menyarankan ya kalau Anda sekarang kurang membaca ya membacalah. Mulai dari hal-hal yang apa sih yang membuat Anda sukanya apa gitu, baca apa gitu. Mulai dari hal-hal itu dulu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah membiasakan diri membaca dan melihat bahwa membaca itu menyenangkan. Itu yang pertama-tama. Baru setelah itu tingkatannya lebih tinggi lagi, bahwa membaca itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba gitu ya. Ya tapi kalau ya makanya kalau ada yang masih pengalaman bacanya kurang, bolehlah baca yang ringan-ringan dulu ya sampai ke yang berat-berat. Perlahan jadi dari yang bacaan yang ringan idealnya dari ya bacaan sesuai usianya juga kan. Kalau tiba-tiba itu berat. Kalau tiba-tiba disuruh baca Ayu Utami apa itu kadang-kadang mereka apa sih ini, novel apa sih ini apa gitu, ini berat gitu. Karena mereka tidak melihat bagaimana mereka menikmati karya itu. Kalau sudah bosan dengan karya sastra kan mereka akan mencari bacaan yang lebih menantang. Pesan-pesan kalau untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini terus mahasiswa bahasa Indonesia. Kalau saya tadi cocok yang katakan Ibu, kita memang perlu untuk memulai. Ya, seharusnya sih bukan memulai, tapi tinggal mengembangkan. Tapi mereka harus memulai. Saya sudah melakukan survei, mereka masih harus memulai. Nah itu berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah memulai. Dan salah satu yang dapat membuat ini menjadi konsisten, apa yang telah kita mulai nanti ini, ya kita perlu komunitas, kita perlu kelompok yang memang betul-betul mau dan ingin
Harus ada komunitas ya. Ya maksudnya susah lah kalau kita sendiri-sendiri. Tapi kalau orang introvert suka sendiri ya. Beda lagi. Kita kelompokkan lah saya dulu di yang baru mau memulai. Kita memang butuh forum, kita butuh kelompok. Misalnya kita metodenya kita tentukan satu bacaan, kita baca sama-sama dulu, kemudian kita sama-sama mengomentari bahwa saya kayaknya tidak cocok dengan buku ini, atau menurut saya bukunya ini. Makanya HMPS harus mulai ya. Maksud saya itu problem itu tidak perlu terlalu berat dulu nih ya. Kita harus melakukan survei analisis, bagaimana nih di lingkungan sendiri gitu loh. Oh ternyata si A baru, karena saya suka survei sebenarnya di mahasiswa saya suka survei. Berapa novel yang kamu baca, ada yang cuma 1, 2, 3 gitu ya. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan gitu. Mahasiswa sastra tuh harus kayak bacaannya. Nah tiba-tiba itu terjadi sedikit banget. Nah ini masalah. Jadi Anda harus memulai dengan, contohnya tadi harus ada bedah buku setiap minggu misalnya. Semua harus baca. Nah itu salah satu cara untuk mendorong. Ya, sudah. Iya. Itu yang dimaksudkan? Iya. Komunitas-komunitas itu. Ya, terima kasih. Yang terakhir itu pesan untuk HMPS ini. Oh pesannya, itu tadi pesan ya. Pesannya untuk HMPS ya, HMPS. Saya kira ya kita tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ya HMPS dari zaman dulu sampai sekarang terus bergerak dengan segala kegiatan-kegiatan literasinya juga cukup banyak yang dilakukan. Cuma kalau pesan saya itu harus lebih berbasis kebutuhan dan persoalan gitu ya. Jadi harus melihat dulu nih sebelum Anda keluar. Saya tuh lebih menginginkan Anda sendiri membenahi di dalam dulu gitu, komunitas sastra dulu nih di dalam kampus gitu. Bagaimana komunitas sastra di kampus? Apakah mahasiswa sastra itu suka membaca? Berapa banyak bacaannya gitu? Apa Anda punya data tentang itu? Punya? Saya punya nggak data tentang berapa persen minat baca mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia? Bacaan apa yang mereka minati? Benarkah mereka berminat bacaan sastra? Kalau mereka tidak berminat bacaan sastra, mereka berminat apa sih? Gitu. Punya nggak data-data seperti itu? Nah, kalau sudah punya data seperti itu, selesaikanlah itu. Gitu ya. Dengan cara-cara yang tidak perlu terlalu besar, karena sesuatu yang sederhana itu tidak bisa disepelekan ya. Yeah. Kita kalau kata orang luar negeri sih, Indonesia itu kurang menghargai sampah. Ya, kurang menghargai sampah. Gitu. Jadi kita selalu mau melakukan hal yang besar dan kita kadang lupa hal yang kecil. Nah, kalau saya sih hal-hal kecil dulu yang dilakukan yang bermakna, yang langsung berdampak gitu. Misalnya berdampaknya ke komunitas bahasa dan sastra, ya, khususnya di fakultas atau di prodi itu perlu diupayakan gitu. Ini kok misalnya sudah ada fenomena minat baca mahasiswa kurang, apa harus dilakukan HMPS sebagai sebuah organisasi? Himpunan, apakah mereka cukup prihatin dengan fenomena itu? Ya, apa yang harus dilakukan? Tidakkah itu perlu upaya yang serius dari HMP sendiri untuk membantu prodi untuk meningkatkan minat baca itu? Jadi kalau minat bacanya ke sekolah-sekolah itu dia menurut saya gitu, benahi diri sendiri dulu baru membenahi yang keluar gitu. Jadi ataukah bisa dilakukan dua-duanya ya? Kalau selama ini kan misalnya sastra masuk sekolah, gitu ya oke itu bagus, tapi bagaimana sastra di kampus gitu? Nah itu ini pesan saya untuk HMPS ya. Semoga HMPS juga cukup mengambil bagian lah untuk bagaimana meningkatkan minat baca, khususnya ini yang memprihatinkan juga. Mahasiswa sastra harus mau baca sastra, ada sastra survei. Kalau saya di kelas sering survei. Sadar saya dapati mahasiswa itu punya koleksi buku bacaan kakak sampai 10 novel tuh kayaknya nggak kurang. Yang baca karya-karya sastra yang serius saja itu juga sudah sangat kurang gitu. Itu memprihatinkan sih. Jadi perlu lah ya ada upaya. Saya belum melihat sih upaya dari HMPS 3 tahun terakhir ini untuk menyikapi minat baca mahasiswa sastra itu sendiri. Nah, saya berharap ke depannya ada lah upaya-upaya. Mulai dari lingkungan, tidak perlu terlalu ini, cukup diskusi-diskusi di taman atau apa gitu.
undang senior-seniornya, tidak perlu juga dosen gitu ya. Kalaupun perlu dosen juga tidak ada masalah. Ya, kayak gitu. Terima kasih, Bu. Kalau pesan berat agak apresiasi ini, apalagi kita sebagai diri senior PPU apresiasi ini. Ya, Dia ketua umum, saya dulu ketua 1 HMPS pertama kali. Pertama kali. ya kalau saya lanjut siapa yang dikatakan Ibu tadi, menarik itu ketika kita punya data, khususnya di prodi kita kan, kita punya data apakah memang di mahasiswa aktif Prodita sekarang masih membaca buku atau tidak. Kalau ia membaca buku apa, buku sastra, buku apa, karyanya siapa. Kemudian itu data itu bisa dibawa ke prodi. Justru kita bisa bekerja sama dengan prodi kalau saya, Bu. Bisa. Kalau ada datanya, kita bawa ke prodi, kita diskusikan, Bu, ternyata masalah tak besar. Mahasiswa ternyata ada baca karya sastra. Iya. Jangan mahasiswa semua ini salah jurusan. Nah itu bisa sekali sebenarnya dikawal semua itu. Mulai dari langkah-langkah itu tadi memulai, kemudian kita mendata, kita bikin lingkaran, kita bikin komunitas, dan satu sih sebenarnya komitmennya kita, karena ya akan kita rasakan sendiri lah bagaimana ketika kita selesai membaca 1 buku, selesai membaca 2 buku, 3 buku, dampaknya akan ke kita sendiri, bukan ke orang lain. Mungkin kalau ke orang lainnya tugas kami kita untuk membagi apa yang kita dapat. Iya, organisasi itu juga harus melakukan pelatihan ya tentang bagaimana membekali mahasiswa itu punya mindset yang cara pandang yang cukup ya untuk melangkah sebagai seorang mahasiswa. Apa yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika dia kuliah, itu apa yang harus dibekalkan. Misalnya karakteristik seorang intelektual itu seperti apa. Anak kan selalu bangga, mahasiswa itu kaum intelektual ya, tapi apa sebenarnya itu intelektual gitu kan, seperti itu. Nah, itu bisa melalui pelatihan, melalui kegiatan kaitan HMPS untuk mahasiswa-mahasiswa baru dan lain sebagainya ya. Dalam proses pengkaderannya itu perlu mengenalkan karakteristik seorang intelek itu seperti apa. Misalnya 1, mencintai buku, 2, tidak pelit beli buku ya, jangan cuma beli yang lain-lain terus nggak mau beli buku. Terus 3, punya koleksi buku di tempat kos atau di rumah. Kalau nggak punya koleksi buku ya susah itu untuk berbangga dengan mahasiswa-mahasiswa seperti ini gitu. Nah itu salah satu dimensi karakter yang menunjukkan kita ini seorang yang memang mau menjadi intelek gitu loh, mau menjadi seorang yang terpelajar gitu, mau membaca gitu ya. Itu harus dimiliki. Nah itu semua harus ditanamkan ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi harus bergerak bersama sih ya, dosen, mahasiswa, semua lingkungan harus bergerak bersama. Bagaimana nih caranya gitu ya. Tapi kalau di organisasi kita kan sangat berharap ya, misalnya HMPS itu mengambil bagian di situ ya, ke adik-adik juniornya untuk memperhatikan bagaimana memberikan pembekalan kepada mahasiswa itu supaya mencintai buku, mau beli buku. Hal sesimpel itu sih. Kalau saya lihat seperti cewek-cewek kan, misalnya perempuan-perempuan ya, itu kan kecenderungannya terhadap mitos kecantikan gitu ya, terhadap pengen cantik itu kan besar sekali ya, sehingga kadang-kadang lupa bahwa cantik menurut seorang mahasiswa itu beda konsepnya. Cantik kan mahasiswa itu harus berisi gitu, harus mau membaca, bukan cantik dalam artian penuh dengan polesan gitu ya. Moles sih bisa, tapi harus mau membaca. Nah itu apakah mahasiswa punya idealisme seperti itu? Jangan-jangan ya saya ke perempuan dulu nih ya, yang kalau kita lihat misalnya penampilan itu cantik nih ya, kita tanya, oh beli buku, datang ke pembimbing, saya nggak punya buku ini Bu, kenapa nggak beli gitu, ya kan? Padahal beli yang lain mau, beli buku tidak mau. Nah itu sudah tanda-tanda yang kurang bagus ya. Jadi ya saya sih mulai dari hal-hal yang sederhana dulu untuk menanamkan cara-cara berpikir yang benar-benar bisa membekali mereka ya untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang selalu ingin belajar gitu. Kalau saya sedikit menyambung tadi persoalan komitmen,
eh, ini memang kita sekarang di sini dulu direkam atau di apa, jiwa atau minat literasi kita ini naik sekian persen pada saat ngobrol, pada saat beberapa menit setelah ini. Tapi setelah kita keluar akan banyak sekali lagi gangguan, distraksi yang akan jangan dulu membaca deh, pergi dulu kerja ini deh, pergi dulu ini deh. Nah itu yang saya maksud komitmen. Kita harus memang punya pernyataan sikap pada diri kita masing-masing bahwa oh iya memang ini saya perlu membaca dan perlu mengajak orang-orang untuk ikut membaca, karena apalagi tadi banyak sekali pembahasan persoalan gangguan di internet, di apa itu yang menurut saya justru mempengaruhi kita. Kenapa semakin kesini semakin minat baca itu turun, atau kita mampu menyelesaikan satu buku itu lama sekali, 2 bulan, 3 bulan, karena banyak sekali memang gangguan. Nah, makanya itu tadi yang saya maksud komunitas. Secara administrasi teman-teman kan ada MPS, nah itu yang dirawat. Pun kalau kita mau bikin di luar, kita bikin di luar, di pojok-pojok kampus, di warkop. Ketika di meja sebelah dia main apa dengan HP-nya, kita duduk juga dengan berat ya. Berat sekali. Berat karena mau pemaksaan diri tidak pernah bagus, ya. Tidak dipaksa juga agak tidak ada, jadi harus bagaimana gitu, ya kan? Nah itu tadi, setelah ada kesadaran tinggal komitmennya itu sebenarnya, karena yakin setelah keluar ini susah lagi untuk buka PDF-nya kita, buka playbook-nya kita, buka bukunya kita. Sampai di rumah lain lagi dibikin, tengah malam kita lain lagi dibikin, bangun tidur sampai 1 hari udah buka aja buku. Nah itu maksud saya yang komitmen. Jadi bisa kita manajemen atensinya kita terhadap buku. Jadi kita target saja di dalam sehari kita 20 menit, 30 menit, 1 jam harus membaca, itu dulu. Ya, kalau saya tidak perlu terlalu banyak dulu ya, pelan-pelan gitu, tidak banyak waktu yang bisa disisihkan untuk membaca. ya. Gitu. Nah, berat ya membaca itu, berat di era sekarang ya. Tapi pelan-pelan ya, tidak perlu terlalu memaksakan diri juga, karena membaca itu proses belajar ya, harus dilakukan dengan menyenangkan. Terima kasih Bu atas kesaksiannya pihak PSSI Indo. Sambil lagi di penghujung perbincangan yang luar biasa berkesan ini, dan ternyata antara buku cetak atau buku digital itu punya peranan penting dalam minat literasi di era sekarang ini. Seperti atau bisa dikatakan buku cetakan punya peranan penting sebelum adanya beralih ke buku digital, dan buku digital sekarang sangat digunakan oleh mahasiswa atau kalangan muda sekarang atau di kalangan semua umur, digunakan untuk meningkatkan minat literasi orang-orang. Minat literasi sekarang ini bisa dikatakan mundur, tetapi buku digital hadir untuk menunjang minat literasi mahasiswa dan orang sekarang guna meningkatkan pengetahuan sekarang. Kita tidak dapat memisahkan dari digital karena itu adalah peralihan dari buku cetak yaitu sebagai yang mengawali adanya literasi. Mungkin hanya itu. Nah, semoga apa yang dibicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk semua pendengar podcast Basa Basi. Untuk teman-teman yang punya pendapat atau saran tentang pembahasan kita kali ini dapat menuliskannya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suarmi dan Kak Suhidya yang telah menemani kita pada episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode tempat ini. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe dalam YouTube HMP Stasindo. Salam sastra, salam literasi, dan sampai jumpa.